Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa rutubatu farji, betul alamat telepon 75. Warutu batu farji, dan seperti demikian itu suci, yaitu rutu batu farji, cairan kelembaban vagina, aibubulin, yakni kemaluan depan perempuan, alal asahi, atas qaul as-sahih. Wa hiya ma'un abiyatu mutaraddidun bainal madiyyi wal 'araqi. Yang namanya rutubatu farjin yaitu cairan yang putih warnanya, mutaraddidun yang pulang pergi, yang tidak jelas, bainal madiyyi wal 'araqi, antara apakah madi ataukah kering. Yakhruju min batinil farjil ladzi la yajibu ghusluhu, yang keluar cairan itu dari bagian dalam organ intim perempuan yang tidak wajib oleh membasuhnya. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu, lain halnya sesuatu yang keluar dari apa-apa yang wajib oleh membasuhnya ketika istinja. Fa innahu thahirun, maka itu mah hukumnya suci qat'an, dengan pasti, bila khilafin bainal ulama. Wa ma yakhruju min wara'i batinil farji, lain halnya barang yang keluar dari bagian terdalam, dari balik bagian dalam farji, maka fa'innahu najisun qat'an, maka sesungguhnya itu yang keluar dari balik bagian dalam farji itu najis qat'an, pada pasti. Kakulli kharijin minal batini, sama halnya najis seperti tiap-tiap yang keluar dari dalam, dari batin. Wa kalma'il khariji ma'al waladi, dan seperti najis juga seperti air yang keluar bersamaan anak, au qablahu, atau sebelum anak. Wala farqa baina infisaliha wa adami 'alal mu'tamad, dan tidak ada beda antara terpisahnya rutubatu farjin ataupun tidak terpisahnya rutubatu farjin. Alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, al-farqu baina rutubati dhahirati wan najisati al-ittisal wal ittisal. Adapun perbedaan antara rutubah yang suci dan yang najis, al-ittisal yaitu menempel, wal ittisal dan berpisah. Falawin fasolat fafil kifayati 'anil imami annaha najisatun, maka jika terpisah oleh rutubah, maka di dalam kitab kifayah daripada Imam Haramain, sesungguhnya rutubah itu hukumnya najis. Wala yajibu ghuslul dzakaril mujami'i wal baidi wal badati, dan tidak wajib oleh membasuh dakarnya orang yang jima, dan tidak wajib oleh membasuh telur wal waladi, dan tidak wajib oleh yang memandikan anak yang lahir. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu
saudara-saudara sekalian yang mulia, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Islam sangat memperhatikan kebersihan dibanding agama-agama yang lain. Berbicara kesucian menjadi dasar dalam Islam. Bunya hadzal-din 'ala an-nadhafah. Imam Ghazali sampaikan di awal-awal Ihya Ulumuddin, Islam dibangun di atas kesucian. Oleh karena kebersihan ini, Islam sangat konsen karena berkenaan dengan ibadah kita, yaitu sholat semisalnya. Kita harus tahu mana benda itu najis, mana benda itu tidak najis. Nah, di antara yang tidak najis, yang suci, namanya rutubatu farji. Jadi kelembaban yang ada pada organ intim perempuan, ada cairan yang orang-orang menyebutnya keputihan. Jadi ini ngaji saudara, ini khusus untuk perempuan, sehingga kayak bapak-bapak ini boleh pulang duluan karena memang ini ngaji khusus perempuan. Tapi kalau merasa punya bininya perempuan, ibunya perempuan, saudaranya ada yang perempuan, temannya ada yang perempuan, jangan pulang. Kita juga kudu tahu. Jadi yang namanya perempuan ini harus paham, ada banyak cairan-cairan yang keluar daripada perempuan. Karena perempuan ini unik dalam Islam. Ada cairan yang khusus perempuan, ada yang di perempuan ada, laki-laki ada. Yang khusus perempuan semisal haid, nifas, istihadah, dan termasuk keputihan ini. Ini perempuan. Ada juga yang di perempuan ada, di laki-laki ada. Itulah sperma, mani, wadi, kencing, dan seterusnya. Itu ada. Maka bagi perempuan saudara harus paham, cairan yang keluar itu dari organ intimnya itu, ya martabak, dari organ intimnya itu adalah ada dua, ada yang keluar dengan sebab, ada yang keluar tidak dengan sebab. Mana yang keluar dengan sebab? Seperti madi. Madi itu adalah cairan warnanya putih, kekuning-kuningan, encer, umumnya keluar ketika disebabkan ada syahwat yang tidak kuat. Jadi bukan sutet. Bukan sutet. Kalau sutet ekstra tinggi. Kalau ini enggak. Habis pemanasan atau orang tuh berhayal, becumbu-cumbu tuh keluar cairan. Tidak menyebabkan lemas di badan. Ini namanya madi. Sering perempuan keluar ini. Kadang berasa, kadang tidak berasa. Tahu-tahu rasa, tapi tidak berasa. Ini sudah kita bedah sebetulnya pada bab wajib mandi.
Kedua namanya wadi. Ini ada sebab. Wadi itu adalah cairan warnanya putih keruh, kental. Putih keruh kental. Keluarnya seringkali habis kencing atau habis beban berat. Ini namanya cairan yang keluar ada sebab. Yang ketiga mani atau sperma ovum dan perempuan. Ini kita gak berdadam, biar gak terlalu panjang saya bahasnya lagi. Nah, yang kedua ada cairan yang keluarnya tidak karena sebab, tidak. Artinya tidak sebab-sebab tersebut. Karena memang perempuan itu organ intimnya ada kayak keringat, kayak pelumas gitu. Ada cairan perempuan. Nah, cairan ini berbeda-beda, disebut dalam bahasa kita namanya keputihan. Bahasa Arabnya rutubatu farji. Nah, keputihan ini macam-macam warnanya. Ada yang bening, warnanya bening, artinya putih bening. Ini normal. Kalau putih bening ini normal. Tidak menimbulkan gatal, jadi nyaman pada dirinya. Jadi suka gatal. Garuk-garuk, saya pengen lihat garuk-garuknya. Dia sama bininya enggak. Ini gatal. Kalau yang putih bening ini normal, dia berkeringat. Ketika tidak nifas, tidak haid. Biasanya mau haid baru ada keluar, atau kadang habis haid. Ini muncul. Ada juga yang warnanya itu putih rada keruh, jadi putih kayak kuning gitu, putih susu lah istilahnya. Kalau susu kaleng tuh bendera tuh kan sebelum ini putih tapi kuning, putih kuning. Ini juga masih disebut normal. Ada kalanya keruh, jadi putih rada biru, rada butak gitu. Itu biasanya bau amis. Ini gatal biasa. Penyebabnya seringkali kenapa terjadi keputihan itu? Penyebabnya ya ada dua penyebab. Yang pertama biasanya karena kelelahan perempuan. Karena perempuan ini termasuk makhluk Allah paling kuat dibanding laki-laki. Jadi laki-laki sama perempuan itu hasil surveinya kuatan perempuan. Silakan saja diajak jalan-jalan ke Tanah Abang. Gimana? Itu dari blok A sampai blok B belum mau pulang, makanya duduk tiduran ini udah pegel. Dia belum pegel, dia kuat. Boleh tanya ibu-ibu, itu kuat. Coba. Karena keletihan seringkali keluar keputih. Yang kedua karena kurang menjaga kebersihan dan kesehatan organ intimnya, itu terjadi keputihan. Makanya disaranin perempuan tuh sering-sering cebok pakai air yang dikasih daun sirih. Benar kan? Iya kan? Itu buat membersihkan organ ini. Ini bakal jadi sarjana kedokteran ini. Kalau saya terusin. Ini saudara, keputihan ini karena kita kajiannya hukum
Jadi saya tidak menerangkan sebab-sebab terjadi keputihan yang begitu banyak. Kenapa kurang sehat, kenapa kurang bersih, sebabnya apa kurang sehat, sebabnya apa kurang bersih. Tidak kemari saya, karena ini di dalam ilmu Al-Qanun Fittib, urusan ilmu kedokteran. Karena kita kajiannya hukum, kita mau membedah nih keputihan ini suci apa najis. Karena penting. Karena kita muslim, bini kita muslim, ibu kita muslim, saudara perempuan kita muslim. Jangan sampai dia sholat tidak paham urusan najis. Ini kan yang ditangisi oleh Nabi. Fa inna amata adzabal qabri minhu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, 99% orang disiksa di kubur bukan gara-gara tidak ibadah. Ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, duhanya rajin, tapi urusan kencing, yakni urusan najis, orang paham. Sehingga dikubur disiksa gara-gara sholat masih ada najis. Ini yang harus paham. Maka perempuan tuh untuk mengecek kalau habis pipis tuh, mohon maaf, dikasih sapu tangannya, handuk kecil, dibersihin di vagina, biar dia sehat. Vagina sehat, buat dia juga. Penyebab orang menikah gak punya anak segala macam, di antaranya berlebihan keputihan ini karena organ intimnya kurang sehat. Sampai baca Yasin 40 kali, kok enggak punya anak? Ini bukan di Yasin salahnya, karena ini bukan obatnya. Kalau orang keseleo jangan wirid, kudu diapain? Maka perempuan tidak boleh malu untuk datang ke dokter kandungan untuk mengecek keputihan. Ini bersumber dari mana? Karena bisa dari 3 sumber, dari dalam, dari tengah, dari luar. Luar itu dekat bibir vagina. Dia harus tahu, supaya tahu mana yang najis, mana yang suci. Jangan sampai dia ada najisnya, lalu kemudian dia sholat, ini bagaimana? Maka dia konsultasi saja sama dokter kandungan yang mengerti terkait alat reproduksi perempuan. Dia harus belajar benar-benar, bukan karena masalah punya anak dan tidak, masalah sholat. Ini ngeri. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Nabi waktu Mi'raj diperlihatkan tentang neraka dan penghuni-penghuninya. Mayoritas penghuni neraka perempuan. Kenapa? Karena kurang ngerti urusan najis. Kurang ngerti ini najis atau kagak. Cebok bagaimana kalau dia kencing? Kadang ceboknya sambil berdiri. Siapa tuh kalau kencing cebok sambil berdiri? Di atas. Oh, di atas. Jadi rada renggang kakinya, biar tidak kemana-mana nih najis. Takut ceboknya yang disiram itu doang. Mana kadang dia kencing, dia gak dibuka, sepotong doang di angkel lutut. Siapa tuh kalau kencing begitu? Ini muncrat apa kagak? Dia harus pahami betul. Ini urusan ibadah. Urusan ibadah. Dan kita gak usah ngomongin corona. Kita ngomongin ibadah aja. Begitu. Maka rutubah atau cairan yang keluar
daripada ini perempuan yang kadang gatal, kadang tidak, begitu normal ini, lembab basah, sudah ada di organ intim perempuan ini harus dilihat. Yang disebut rutubatu farji itu apa? Ini dalam qaul ashah adalah suci itu. Wa hiya ma'un abyadu mutaraddidun bainal madi wal 'araq yakhruju min batinil farji alladhi la yajibu ghusluhu. Saudara, yang namanya keputihan itu atau cairan atau lembab atau basah yang ada pada organ intim perempuan itu, ini harus dilihat. Yang pertama, bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu fa innahu tahirun qat'an. Pertama adalah suci keputihan, kelembaban yang ada di vagina itu suci bila keluar dari bibir vagina. Artinya dari bibir vagina bila sumber keluarnya dari tempat yang tidak wajib dibasuhnya ketika istinja, namun terjangkau zakar. Bila keluarnya dari tempat yang wajib dibasuh ketika istinja. Jadi perempuan itu ingat kalau istinja, ini watak perempuan dua. Wataknya perempuan ada dua. Kalau dia diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Jangan catat. Waktu yang nongkrong kali namanya luar. Bila keluarnya itu cairan dari tempat yang wajib dibasuh ketika istinja, namun terjangkau dengan zakar dari bibir namanya disebutnya, ini pastikan suci. Pastikan suci. Kedua, najis. Yang mana tuh yang najis? Yaitu keputihan yang keluar dari dalam, dari balik dalam organ intim perempuan, yang mana tidak terjangkau oleh zakar orang yang bersetubuh, suaminya yang bersetubuh. Ketika cairan itu keluar dari organ terdalam yang zakar suaminya tak menjangkau itu, bila sumber cairan itu dari situ keputihannya, maka sepakat najis. Itu kayak kencing, kayak madi itu najis. Nah, kalau keluarnya dari depan vagina, yakni yang waktu nongkrong kelihatan, waktu cebok tuh wajib dibasuh, ini namanya kelembaban vagina, kering, suci. Kalau dari luar suci, dari dalam najis. Yang menjadi perdebatan kalau dari tengah, dalam banget enggak, luar. Nah, ini yang materi pertama kita yang diperdebatkan ulama. Wa rutubatu farjin
ay qubulin alal asah. Bila cairan itu keluar daripada tempat yang tidak wajib dibasuh, jadi berada dalam, tapi masih terjangkau oleh zakar yang berjima bersetubuh, ini menurut qaul ashah hukumnya suci. Jadi kalau mau ngikutin redaksi Fathul Mu'in, kita balik 1, 2, 3, intinya sama aja, 3 aja. Yang pertama, bila keluar daripada tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja, tapi enggak dalam banget, masih terjangkau oleh zakar orang yang jima, ini yang pertama ada khilaf, perbedaan pendapat ulama. Yang mu'tamad alal asah suci. Inilah wabutu batu farjin atau kepada wakanda bulghamun. Kalimat kada itu di antara faedahnya ada khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Kalau tidak ada khilaf ditamimil hukmi. Jadi pertama kalau keluarnya dari tengah, apa tuh dari tengah? Tidak wajib dibasuh kalau istinja, tapi zakar orang jima masih nyampe. Ini yang mu'tamad suci. Kedua, kalau itu betul kalau keputihan itu keluar daripada tempat yang wajib dibasuh ketika istinja, begitu, yakni dari bibir vagina, maka ini suci. Namanya disebut keringat vagina. Berkeringat perempuan, berkeringat vagina. Ketiga, bila keluarnya dari dalam, yakni dari balik bagian dalam organ intim perempuan, yang zakar orang yang jima tidak bisa masuk, artinya enggak nyampe, ini najis, kayak mati. Maka yang jadi perdebatan adalah yang keluar dari tengah. Ini perempuan harus paham, sebab keputihan ini atau rutubatu farjin ini cairan warnanya putih yang tidak jelas apa madi, apa keringat, apa kelembaban vagina. Jadi dikira-kira, sehingga dia harus paham nih keputihannya. Keluarnya apakah habis ada syahwat? Bahasa ini, kalau itu kecenderungannya madi. Nah, kalau tidak ada syahwat, nggak ada apa kok, nggak ada sebab kok vagina kita basah. Ini kayak kering. Makanya ulama melihat yang dari tengah ini, apakah ini kayak madi najis, apakah ini kayak keringat dari mulut vagina, yakni maka ini yang beda pendapat orang, yang mu'tamad suci. Nah, perempuan harus memahami tentang keputihannya itu. Kalau bahasa kami, jangan sungkan-sungkan konsultasi ke dokter kandungan. Nih kalau kayak begini dari mana keluar, supaya dia tahu, supaya dia tahu, supaya jelas, agar supaya benar. Kalau ini keluarnya ini najis,
lakan kena CD-nya. Sholat, lakan berimbas sholatnya tidak sah. Kalau suci, sholat enggak ngaruh, tetap suci. Itu begitu. Ini yang harus kemudian difahami betul oleh perempuan. Begitu. Jadi kembali, kalau keluar dari organ terdalam, yang mana zakar orang yang jima enggak nyampe, itu pastikan hukumnya najis. Sama halnya najis apa aja yang keluar dari dalam, seperti madi, wadi, kencing, ya itu dari dalam. Dan begitu juga contoh yang najis, cairan yang bareng keluarnya dengan anak. Kadang sebelum anak, apa namanya? Ketuban. Itu ketuban najis. Begitu. Najis. Apakah keluarnya bareng dengan anak, ataukah keluarnya sebelum anak, sebagai persiapan mau disebutnya pembukaan. Udah kayak wali songo aja pembukaan 9. Itu begini. Nah, berbicara keputihan ini, wala farqa bainan fisolia wa adami alal mu'tamid. Tidak ada beda apakah dia masih nempel ataukah terpisah. Kan ada bentuknya kayak butiran-butiran susu, pada merengkel dikit itu ada juga yang keluar. Ada yang kemudian nempel kayak keringat ya biasa, kan nempel badan. Itu nggak ada beda. Tapi dalam qaul dhaif, qala ba'dhum, bisa dibedakan biar mudah. Yang suci yang najis apa nempel apa keluar sampai basah pada sini. Kalau kata qaul dhaif, kalau masih nempel itu suci, keringat. Tapi kalau keluar meleleh itu najis. Begitu. Karena itu di dalam kitab Kifayatun Nabi namanya, karya Imam Ibnu Rif'ah, dijelaskan kalau sampai dia keluar terpisah, maka dinukilkan dari pendapat Imamul Haramain, pastikan itu najis. Jadi kembali keputihan dilihat sumbernya dari mana. Kalau dari dalam najis. Dari luar tuh bibir vagina, bukan dari luar. Itu kalau dari tengah yang muhtamad suci. Tanya sama bininya, lu keluar dari mana? Allah agak perhatiin. Begitu. Ini ada yang sehat normal disebutnya keputihan ini, ada yang abnormal, jadi tidak normal. Itulah yang kadang bau amis, kadang bau busuk, gatel, sama perempuan tuh enggak nyaman dia. Maka CD-nya cepetan perempuan gantinya, cepet bolong. Dalam babinya itu. Jadi inilah kurang lebih hukum. Kemudian ketika orang habis bersetubuh, apakah kemudian wajib dicuci zakar? Habis bersetubuh, agama mengatakan orang yang berjima itu tidak wajib dicuci zakarnya lantaran kena keputihan. Tidak wajib. Begitu. Artinya dihukumi dimaaf, andai pun keluarnya itu dari dalam, apalagi dari luar.
Termasuk enggak wajib dicuci kayak telur. Keluar tuh telur. Apakah kalau kita bikin nasi goreng gila, itu bikin nasi goreng nih, apa telurnya kudu dicuci dulu? Tidak wajib, cuman secara adab kalau kita mau goreng telur dicuci dulu, takut masih ada nempel sedikit di kulit, nyebur di situ, rada gurih. Ada dalam agama sunnah telur itu kalau mau digoreng sebelum diketok tuh cuci dulu. Yang higienis lah kita jadi muslim. Begitu cuci. Termasuk orang yang habis bersetubuh, bersihin dulu kemaluan. Itu menimbulkan bisa banyak penyakit. Jadi yang disebut abnormal itu yang amis, bau busuk, ini penyebabnya ada bakteri, ada virus, tapi bukan corona, ada bakteri. Nah ini yang harus dikonsultasikan ke dokter. Makanya sering-sering hal yang paling penting nih, orang kalau habis sama Nabi, wah dipesen benar. Kalau habis selesai udah suci, udah mandi, vaginanya dikasih kapas, kayak begini, kapas dikasih minyaknya misik. Biasanya abang kita ini suka saya dikasih misik. Baunya kalau misik menyengat baunya. Nah, ditempelin di vagina, diselipin di kayak yang dia pakai softtek tuh. Ini softtek buat vagina habis ini buat menyuburkan rahim dan membersihkan supaya tidak keputihan, supaya subur. Kenapa banyak perempuan tidak subur? Karena dia kurang rajin, habis mandi itu dibersihin. Vaginanya udah selesai mandi, dikasih minyak. Pokoknya ada namanya minyak vagina. Antar aja bininya ke salon apa itu depan itu tuh? Salonita. Pokoknya aku aja lah. Salon. Iya, itu ada obat-obat kesehatan, parfum organik. Itu Nabi suruh misik. Sampai ditanya kalau misik nggak ada, bisa asal minyak. Malaikat subuh nggak apa-apa. Banyak yang dagang malaikat subuh, malaikat dohor, asal, ini orang dagang. Begitu, apa aja judulnya. Begitu. Kalau minyak nggak ada, ya udah sabun aja. Kalau nggak ada, ya minyak bekas goreng ikan pedang nggak apa-apa. Harus lihat. Masa minyak ada, beli dah lakinya kayak begitu, biar sehat bini, sehat, biar sehat, begitu. Itu penting. Tulis saja anggaran bulanannya. Jadilah kemudian itu wal-waladi dan anak yang lahir, apakah kemudian wajiblah dimandikan karena bersentuhan dengan situ? Secara hukum tidak wajib, namun sunat saja. Kayak telur begitu, bakar orang jima tuh habis bersetubuh bersih, biar tidak muncul banyak penyakit. Kalau bisa habis bersihin wudhu. Dah habis wudhu Anda mau makan, Anda mau minum, mau tidur lagi, atau mau nambah lagi, itu terserah. Tapi begitulah di antara adab-adab nabawiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan segini aja, adanya, nggak usah banyak-banyak.
Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum kelas? Baik.